Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri Aprilia dalam penjelasan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Selanjutnya kita langsung ke materi saja ya. Selamat menyaksikan. Langsung saja, apa itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Jadi, eksposisi itu adalah isinya berupa gagasan atau pendapat seseorang yang di dalamnya berupa informasi dan pengetahuan yang disampaikannya. Itu eksposisi ya. Eksposisi itu pendapat seseorang yang isinya berupa informasi ataupun pengetahuan. Yang berikutnya ada jenis-jenis teks eksposisi. Ada apa saja? Di sini ada eksposisi berita. Apa itu eksposisi berita? Berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan di surat kabar. Nah, eksposisi berita ini sering kita temui dalam surat kabar ataupun televisi yang menyampaikan suatu berita, informasi, kejadian di suatu tempat. Itu termasuk eksposisi berita. Sedangkan eksposisi ilustrasi yaitu berisi gambaran sederhana, bentuk konkret sebuah ide. Penulisan eksposisi ini biasanya menggunakan frasa penghubung seperti. Jadi ilustrasi ini menggambarkan secara sederhana mengenai sesuatu dengan sesuatu hal yang lainnya. Biasanya di dalamnya terdapat kemiripan atau kesamaan sifat, itu ilustrasi. Yang ketiga, ada eksposisi proses. Berisi petunjuk pembuatan, petunjuk penggunaan, atau cara-cara tertentu. Biasanya ditemukan dalam buku-buku. Misalkan ada buku masakan atau buku cara penggunaan sesuatu. Itu proses ya. Eksposisi perbandingan berisi ide penulis yang mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan yang lain. Berarti di sini pendapatnya itu membandingkan sesuatu hal antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya ada eksposisi pertentangan berisi antara sesuatu dan yang lainnya, berarti pendapat yang bertentangan. Biasanya menggunakan frasa penghubung akan tetapi meskipun begitu sebaliknya. Yang keenam ada eksposisi definisi berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Berarti di sini eksposisinya berupa definisi penjelasan. Sedangkan yang ketujuh ada eksposisi analisis berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Jadi eksposisinya ini proses memisah-misahkan. Jadi dianalisis dulu sesuatu masalah dari suatu gagasan utama. Yang kedelapan ada eksposisi klasifikasi. Berarti klasifikasi di sini sudah pasti mengelompokkan. Jadi pendapatnya itu berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Adapun ciri-ciri teks eksposisi ada ciri bentuk, berarti dilihat dari bentuknya. Bentuknya itu berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Itu bentuk. Yang kedua, ciri makna. Jadi di sini maknanya itu memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Yang ketiga, ada ciri isi, dilihat dari isinya, yaitu tadi ada tentang berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Jadi dilihat dari salah satu macam-macam isinya, kira-kira
dari salah satu itu berarti itu termasuk teks eksposisi. Yang keempat, ciri bahasa. Apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa berbentuk menginformasikan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Itu untuk ciri bahasa. Bagaimana cara membedakan fakta dan opini? Kalau fakta itu berarti suatu hal yang benar-benar terjadi, ya, itu fakta. Sedangkan opini adalah berupa pendapat, alasan yang logis, itu opini. Kalau fakta biasanya disertai dengan bukti-bukti, misalkan bisa berupa angka atau hari atau tanggal kejadian, itu fakta, berarti benar-benar nyata kejadiannya. Yang berikutnya, bagaimana cara mengembangkan isi teks eksposisi? Sangat mudah, yaitu kita tinggal menentukan dua bagian, yaitu yang mana termasuk gagasan pokok dan yang mana termasuk gagasan penjelas. Kalau gagasan pokok berarti gagasan yang berupa intinya yang dibahas, sedangkan gagasan penjelas adalah penjelasan-penjelasan yang disampaikan dari si gagasan pokok itu. Yang berikutnya ada struktur teks eksposisi. Ada 3, ada tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, dan ketiga ada penegasan ulang. Apa itu tesis? Tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pendapat umum, ya, yang disampaikan penulis. Ingat, tesis itu adalah pendapat umum yang disampaikan si penulis. Sedangkan argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Biasanya berupa logis atau data, hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Jadi di sini tesis ini berupa pendapat yang masih umum yang disampaikan penulis, sedangkan argumentasi adalah merupakan unsur penjelasnya atau unsur yang mendukung apa yang si pendapat umum tadi disampaikan. Contohnya misalkan biasanya dalam argumentasi itu disisipi argumentasi si narasumber ataupun para ahli, jadi didukung pendapatnya oleh mereka, itu ya. Penegasan ulang itu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi penegasan ulang di sini ditegaskan bahwa tesis atau pendapat umum yang disampaikan penulis itu memang benar adanya, karena di sini diperjelas dengan adanya bukti-bukti atau dukungan dari pendapat si para ahli ataupun wawancara hasil dari narasumber itu ya. Yang berikutnya ada kebahasaan teks eksposisi. Ada nomina. Nomina di sini adalah kata benda. Kata benda di sini ada 2, ada kata benda dasar dan ada juga kata benda turunan. Pertama, yang dasar ada meja, rumah, kursi, buku, itu termasuk kata benda dasar. Sedangkan kata benda turunan di sini menggunakan afiks atau imbuhan. Contohnya pembelian, permainan, kekebalan. Nah, di sini misalkan pembelian, kata dasarnya adalah beli dan afiksnya atau imbuhannya pean. Itu kekebalan, kata dasarnya kebal, afiksnya atau imbuhannya kean. Itu nomina. Yang berikutnya ada pronomina persona atau kata ganti orang. Kata ganti di sini dibagi menjadi 2. Ada kata ganti tunggal, ada juga jamak. Masing-masing dibagi menjadi 3. Ada kata ganti tunggal orang pertama, kedua, dan ketiga. Ada juga kata ganti jamak orang pertama, kedua, dan ketiga. Contoh kata ganti orang pertama tunggal yaitu aku, saya. Sedangkan kata ganti orang kedua tunggal kamu. Kata ganti orang ketiga tunggal dia.
Sedangkan yang jamak ada kata ganti orang pertama kami, kita, itu jamak karena lebih dari satu orang. Kalau kata ganti orang kedua yaitu kalian. Kata ganti orang ketiga jamak mereka, ya. Jangan lupa dicatat ya untuk materi yang tidak tertera pada minggu kemarin. Yang ketiga ada pronomina non persona, ya, yaitu ada pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Kata ganti penunjuk sudah pasti ini, itu, di sana, di sini, di situ. Sedangkan pronomina penanya ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, ya. Kebahasaan berikutnya ada perba atau kata kerja. Kata kerja di sini ada bentuk dasar dan juga ada bentuk turunan. Kalau kata kerja dasar yaitu mandi, pergi, cuci, lukis. Nah, itu kata kerja dasar. Sedangkan kata kerja turunan yaitu ada perbaiki, perjelas, itu turunan ya yang menggunakan imbuhan. Yang berikutnya ada adjektiva. Apa itu adjektiva? Adjektiva adalah kata sifat, berarti sifat seseorang. Ada cantik, ada tampan, ada baik, ada pemarah, dan lain sebagainya. Itu tergantung kata sifat seseorang ya. Adverbia yang keenam. Ada adverbia berupa kata keterangan. Keterangan di sini berarti memperjelas. Contohnya sangat dengan karena. Ya, misalkan dia orangnya sangat cantik. Nah, itu termasuk adverbia karena keterangan. Yang ketujuh ada konjungsi atau kata penghubung. Sering digunakan misalkan konjungsi dan, lalu, sehingga, ketika, akhirnya, dan lain sebagainya. Kalau konjungsi banyak macam-macamnya ya. Mungkin sekian penjelasan materi dari Ibu. Semoga kalian dapat menyaksikan dengan baik dan dapat memahaminya, sehingga kalian nanti dapat mengisi kuis dari Ibu dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.